this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Keluaran 20 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dua perintah ini menjadi perintah ketiga dan keempat. Apabila kita menyatukan dua perintah ini, kita akan melihat bahwa baik nama Tuhan maupun hari Tuhan harus diperlakukan dengan hormat. Perintah ini jelas melarang penghujatan dan kata-kata najis, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, yang terkadang itu terucap dengan mudahnya dari bibir kita. Juga perintah ini mencakup sumpah, larangan untuk bersumpah. Bukan karena sumpah palsu, tapi orang yang sudah bersumpah kemudian melanggarnya. Orang yang sudah berjanji kemudian melanggarnya. Ini berbahaya. Kadang orang yang sudah melakukan sebuah keburukan dan akhirnya mengambil jalan untuk berjanji, ini harus memahami perintah dan keempat. Perintah ketiga dan keempat ini benar-benar sebagai pembatas. Jangan sampai kita dengan mudahnya melakukan keburukan. Sebab Yesus berkata dalam Matius 5 bahwa lebih baik jangan bersumpah sama sekali. Orang yang jujur tidak perlu berjanji dengan sumpah. Katakan saja ya atau tidak. Itu Yesus yang ngomong. Pada waktu kita tidak mau melakukan perjanjian dengan sumpah, jangan sekali-sekali kita dengan mudahnya terjerumus ke situ. Dan masih ada lagi penyalahgunaan nama Allah yang lebih serius. Ini disebabkan bahwa nama itu tidak lebih dari sekedar kata. Hati-hati. Sebab nama itu mewakili orang dan sifat orang itu. Terkadang kita tidak memahami, tapi dari apa yang terjadi kita baru paham. Jika kita menyalahgunakan nama Allah dan perilaku kita tidak cocok dengan sifat Allah, yang oleh karena itu kita menyebut Allah sebagai Bapa, tapi kita juga tidak mempercayai Allah. Kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi juga tidak mentaatinya. Kita sebagai umat yang beragama, tapi kita tidak bisa berperilaku sebagaimana mestinya. Ini juga menyalahgunakan nama Allah. Hal terkecil yang terjadi dalam kehidupan kita
itu selalu berkaitan dengan nama Allah. Jadi, sekali lagi, hukum perintah ketiga dan keempat untuk mengingatkan kita untuk waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita dengan mudahnya jatuh, tergelincir. Kata ingatlah, di dalam Alkitab itu banyak tertulis ingatlah, ingatlah. Itu menyiaratkan bahwa perintah itu bukan perintah baru. Kata ingatlah itu mengingatkan kita bahwa perintah itu sudah berjalan dari zaman sebelum kita ada. Dan apabila kita mau disebut sebagai keturunan Allah, kita harus ingat itu. Memang sepertinya sudah kita lihat perintah ini memang sudah ada awal sejak awal kejadian. Jadi perintah ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang di awal, tapi itu juga berlaku pula bagi kita. Mau laki-laki, mau hamba perempuan. Dalam Ulangan 5 ayat 15, perintah ini berlaku buat mereka, bangsa Israel yang sedang ada di Mesir. Dan itu tetap berlaku sewaktu Allah membebaskan mereka. Allah meneguhkan kembali perjanjiannya. Akulah Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 16 menyatakan bahwa Yesus juga melakukan perintah yang keempat, yaitu menghadiri rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus yang mana sebagai Allah juga tidak bisa melanggar perintahnya. Apa yang dia sudah firmankan, itu harus dilakukan. Apa yang kita sudah perkatakan, ya itu harus kita lakukan. Jadi kita tidak hanya mengucap di mulut. Allah nggak pernah cuma mengucap di mulut, tapi Allah memberikan contoh. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus tidak pernah terikat dengan semua aturan dan ketetapan-ketetapan tradisional tentang halnya pemeliharaan hari Sabat. Walaupun para rabi waktu itu telah menuliskan mengenai ketetapan hukum mengenai hari Sabat, dan itu jumlahnya lebih dari 1.500. Yesus dengan simpel dalam Markus 2 ayat 27 menyatakan prinsipnya bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Maka perintah ketiga dan keempat itu hendaknya bisa menyadarkan kita dalam hidup bermoral dan berperilaku. Tuhan Yesus memberkati.